dan Gibran Maulana Fasya untuk bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya. waduh, bapak-bapaknya sepi ini. Kayak mana ini mau pantunnya ya? Izin pantun boleh nggak Pak? Boleh, Boleh. boleh. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep, Jangan lupa membeli bola. cakep. Semoga bapak-bapak yang menjawab salam saya, semoga dipanjangkan umurnya Amin. dan istrinya ditambah jadi 2. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh aja. Boleh. Asal tahu ilmunya. Ya Pak ya. Ya. Tapi ingat, kalau mau punya istri 2, izin dulu sama istri pertamanya. Bu, Ya. boleh nggak ayah punya istri 2? Boleh. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau nggak boleh, ya udah nasib sendiri itu mah, ditanggung sendiri. Jadi, saya ulangi sekali lagi ya Pak ya. Semoga yang menjawab salam saya, ya tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibunya ini lumayan ramai ini. Boleh potong nggak Bu? Boleh. Boleh. Jalan-jalan ke kota Malaysia. Asik. Cakep. Alhamdulillah di depan ini nih ibu-ibunya cantik jelita. Asik. Semoga ibu-ibu yang menjawab salam saya ini bapak-bapaknya nggak jadi nambah istrinya 2. Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa berkumpul di acara ikhtifalan santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Anas Al-Mubtadiin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan tidak lupa juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Anas Al-Mubtadiin, Abinal Kiram, Al-Muhadam Al-Ustadz Muhammad Anas Farul Amin Usda beserta keluarganya. Semoga dipanjangkan umurnya, Amin. dibarakahkan ilmunya, Amin. dan ditambahkan kemuliaannya, Amin. dan diberi kesabaran dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, yang saya hormati dan yang saya cintai, orang tua saya beserta keluarga besar saya yang alhamdulillah sempat hadir di depan mata saya ini.
Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Dan semoga dengan majunya saya ini, maju tugas ngori, tugas ceramah, semoga aja ditambah duit jajannya. Dari yang jajan duitnya 150 ditambah menjadi 1.500.000 satu bulannya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya sayangi, mamang-mamang dan bibi-bibi santri yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Ada yang jeleknya di sini? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Siapa? Waduh, nggak boleh itu ya. Kita itu tidak boleh menjelek-jelekkan diri seseorang. Karena apa? Karena diri kita juga pastinya nggak mau dijelek-jelekin. Betul nggak? Betul. Betul. Semoga khususnya untuk mamang-mamang dan bibi-bibi santri, semoga dipermudah dan diperlancarkan dalam menjalankan urusan thalabul ilminya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, hadirin wal hadirat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, semoga dipermudah dan diperlancar dalam menjalankan urusan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada yang tahu syarat-syarat menuntut ilmu? Nggak tahu. Ada yang tahu enggak? Ya. Mungkin di sini ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Jika ada yang belum tahu, pasti akan saya kasih tahu. Sebelum masuk ke teori, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hermawan Syahputra bin Bapak Herman, seorang pemuda comis, cowok berkumis tipis yang terlahir di Kandis, dan jika tersenyum akan terlihat manis. Asik. Betul nggak ini ya? Betul. Jadi terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, syarat-syarat menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagaimana bunyinya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Jadi dari hadis tersebut menyebutkan bahwasannya syarat bahwasannya hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun muda, semuanya hukumnya wajib asalkan umat muslim. Sebelum kita menuntut ilmu juga, kita harus tahu syarat-syarat menuntut ilmu itu apa aja. Di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji dan diringkas lagi oleh Syekh Abu Bashir Al-Dimawi menjadi kitab Nadam Alala. Bagaimana bunyi Nadam Alala itu? Ada yang sudah tahu? Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana isi dari dalam kitab Nadam Alala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bi ka'an majamu ayhabi bayani dukain wa hirsin wa istibari
وملغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. Lanjut nggak? Lanjut. 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 Anil mar ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa i'qana dha syar'a fajannib sar'atan wa i'kana dha khairin faqarin tadi. Lanjut. 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 Kalau mau lengkapnya cari aja di YouTube. Saya mah di sini cuma nerangin syarat menuntut ilmu, bukan ngebacain syair Nazm Alala. Jadi saya cuma baca sedikit aja, nggak apa-apa. Terdapat di dalam Nazm Alala bait yang kedua menjelaskan bahwasanya syarat menuntut ilmu itu ada 6 macam. Bagaimana bunyinya? Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Jadi syarat menuntut ilmu itu ada 6 macam. Yang pertama, dukain. Apa itu dukain? Dukain itu artinya cerdas. Cerdas itu apa? Cerdas adalah suatu kemampuan manusia dalam berpikir tinggi, atau bisa disebut juga suatu kemampuan manusia dalam memiliki IQ yang tinggi. Bagaimana caranya agar bisa memiliki IQ yang tinggi? Cukup istiqomahkanlah. Sebelum belajar, kita dahulukan berdoa dulu. Bagaimana doa sebelum belajar? Hadirin wal hadirat, ada yang tahu doa sebelum belajar? Enggak. Ada enggak? Enggak. Waduh, ini hadirin wal hadirat ini pada ngopi ini. Orang nggak mau kita ngomong. Jadi ada salah satu doa dalam belajar. Salah satu doa sebelum kita belajar, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Kenapa saya milih doa yang itu? Aslinya doa sebelum belajar itu masih banyak, tapi saya pilih yang ini karena apa? Karena ini merupakan salah satu doanya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berinteraksi dengan kaum Fir'aun. Terdapat di dalam Al-Quran surat Toha ayat 25 sampai ayat 28. Jika ingat melihat artinya, tinggal lihat aja dalam Al-Quran. Lanjut, syarat menuntut ilmu yang kedua. Syarat menuntut ilmu yang kedua itu wahirsin. Apa itu wahirsin? Wahirsin artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi misalkan kita ingin menghafal suratul Yasin. Jika ingin membaca surat Yasin, jika ingin kita menghafal surat Yasin, kita harus bersungguh-sungguh menghafalnya. Ada orang baca surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, nyahulapna isin, baturan goreng ikan asin, rasanya sangat asin. Kata gurunya, weh salah emang, ulah gitu bacana. Terus kayak mana wahai Pak Guru? Begini bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dan seterusnya. Jadi gitu ya Bang ya, kalau mau baca surat Yasin jangan nyambung-nyambung ke surat, jangan nyambung-nyambung ke ikan asin. Ikan asin mah gak ada urusannya dalam surat Yasin. Lanjut, syarat menuntut ilmu yang ketiga. Syarat menuntut ilmu yang ketiga bunyinya wastibarin. Apa itu wastibarin? Wastibarin artinya sabar. Sabar dalam apa? Kalau mamang mah ya, kalau mamang-mamang yang ada di sini sabarnya bukan sabar dalam menuntut ilmu, tapi sabar dalam menunggu dia yang ada di sana. Betul nggak Mang? Betul. Tahulah orang setiap hari salat tahajud terus, khususon fi mahabbati fulan bin fulan wa fi mahabbati fulan bin fulan lillahi ta'ala. Langsung zikir majidan. Ya Siti, ya Siti, ya Siti, ya Siti, ya Siti, ya Siti. Guys. Waduh, karena waktu pengen asar ini ya, jadi saya harus cepat-cepat ini Maya, nggak boleh lama-lama ya. Ya udah, lanjut syarat menuntut ilmu yang keempat. Yang keempat, zukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Wa bulghatin artinya ada bekalnya. Maksudnya ada bekalnya itu apa? Kalau untuk mamang-mamang dan bibi-bibi, khususnya kalau kita pengen belajar itu bekalnya apa? Bekalnya Al-Quran, kitab, buku, pena, baju, sarung, peci, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk orang yang mondok mah, khususnya mah uang jajannya itu pasti harus banyak. Kalau nggak banyak pasti pusing. Terus lanjut, syarat menuntut ilmu yang kelima. Syarat menuntut ilmu yang kelima adalah wa irsyadi ustazin, harus ada petunjuk gurunya. Jadi kita kalau mau menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Jangan kita melihat dari Google. Google mah bukan guru, itu mah ciptaan manusia juga itu mah. Lagian juga kita nggak tahu siapa nyiptainnya. Jadi kalau mau menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Contohnya kayak apa? Ya kayak kita ini. Gurunya, guru yang ada di sini khususnya Ustadz Muhammad Anasar Falulmin Ustadz. Nah itu guru kita. Karena kalau kita belajar harus ada gurunya. Supaya apa? Supaya di akhirat kelak nanti kalau kita ditanya sama malaikat, siapa yang mengajari kamu? Kita enak jawabnya. Si ini, si ini, si ini, si ini, dan si ini, si ini, si ini, si ini. Terus malaikat nanti merincikan lagi, dan akhirnya ketemu nasabnya Nabi Muhammad, baru kita dianggap sah menuntut ilmunya. Lanjut, syarat menuntut ilmu yang keenam. Dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Syarat menuntut ilmu yang keenam adalah sepanjang zaman. Maksudnya sepanjang zaman apa? Kita menuntut ilmu itu tidak berpatokan dengan umur, tidak berpatokan dengan sekolah, tidak berpatokan dengan umur, dan tidak berpatokan dengan umur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu, kita itu tidak harus mengenal umur. Kita tidak usah malu kalau kita sudah tua. Misalkan yang udah sepuh-sepuh, yang udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, kalau mau belajar ya udah belajar aja, nggak usah malu-malu. Karena apa? Karena watuli zamanin, sepanjang zaman. Jadi syarat menuntut ilmu itu yang keenam,
itu sepanjang zaman, nggak ada waktu habisnya. Jadi bagi kita setiap muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu sampai ke liang kubur, sampai mati lah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya seorang pemuda yang datang ke Pondok Pesantren Anas Al-Muhtadin sebagai pemula yang insya Allah akan pulang dari Pondok Pesantren Anas Al-Muhtadin menjadi legenda. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jangan melihat dari badan saya yang pendek ya, tapi lihat dari penyampaian saya yang tinggi ini. Makasih. Jadi sekian dari saya. Bila ada kekurangan dari kata-kata saya atau kesalahan dari pembicaraan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan peserta yang berikutnya yaitu Miftahul Mulki Sulaiman Haji. Dan untuk Gendis Nadia Rahmadani mohon bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, Oi. Mas amat jam salamnya. Belum makan, aku udah mikir utang nih. Mikir utang.